Nah, sementara keluarga kan juga punya kepentingan untuk mendapatkan informasi yang benar itu tentang kematian keluarganya seperti apa, kan itu hak mereka. Nggak bisa juga kita batasi. Memang ya, kalau kita melihat kepada konferensi pers yang dilakukan oleh Divhumas Polri, itu memang ada beberapa hal yang seharusnya bukan merupakan ranah daripada Divhumas. Itu seperti misalnya kondisi jenazah, apakah lecet-lecet itu berasal dari mana, apakah berasal dari proyektil ataukah dari benda lain. Itu kan merupakan kewenangan kedokteran forensik, ya, hasil dari otopsi. Nah, sekarang pertanyaannya, hasil otopsi jenazahnya itu seperti apa? Apakah sudah dilakukan otopsi? Kalau sudah dilakukan otopsi, kemudian hasil visum et repertumnya itu, hasil otopsi itu kan menghasilkan visum et repertum. Di situ nanti berbunyi itu, ini jenazah ini meninggalnya itu karena apa? Kalau karena tembakan, yang menyebabkan kematiannya itu di bagian yang sebelah mana? Ini ada 4 peluru, ada 4 proyektil yang masuk, ya kan? Nah, tidak mungkin keempat-empatnya itu yang mematikan. Bisa saja salah satu. Atau dari keempat itu ada yang lebih dulu yang mematikan, itu yang proyektil yang keberapa. Nah, itu yang bisa menerangkan itu hanya kedokteran forensik dengan visum et repertumnya, hasil daripada otopsi jenazah. Jadi itu tidak bisa dikira-kira, hanya pendapat itu nggak bisa. Pendapat dari hasil olah TKP tidak bisa membuktikan tentang itu, ya kan? Nah, itu punya ranah masing-masing, itu yang saya maksud tadi itu, ya, agar ranah kewenangan masing-masing institusi itu dipertahankan, ya, jangan diambil alih oleh yang lain, karena apabila diambil alih oleh yang lain akhirnya menimbulkan persepsi di masyarakat. Persepsi ini yang seharusnya kita hindarkan, jangan sampai bergulir, ya, persepsi-persepsi yang memojokkan Polri. Itu yang saya maksud. Ini ya, ini kan ada korban. Ya, apakah korban ini dia tuh penjahat, ya, atau karena dia melakukan sesuatu perbuatan pidana, kemudian dia jadi korban pembunuhan oleh aparat, misalnya seperti itu. Ya, tetap aja proses hukumnya harus berjalan. Tidak bisa berhenti, oh dia kan melakukan tindak pidana, ya kan, kemudian berhenti tidak diproses, tidak bisa, tetap harus diproses. Nanti yang menentukan, ya, apakah matinya dia ini, meninggalnya si korban ini real atau tidak, diperbolehkan secara hukum atau tidak, ya, ada alasan pembenar atau tidak, itu menentukan hakim nanti. Hakim pidana yang menentukan itu hasil persidangan, ya. Misalnya ini dalam kasus ini kan ada 2 tembakan nih, satu senjatanya almarhum J, ya kan, kemudian satu lagi senjatanya E, ya kan. Nah, ini kan harus dilihat nih, si J ini meninggalnya karena senjata si E, ya. Nah, kemudian E ini menembak si J ini atas dasar apa? Ya, apakah dia diperbolehkan secara hukum atau tidak? Ada alasan pembenar atau tidak? Karena terpaksa dan lain-lain.
di pasal 48, 49, 50, 51 KUHP diatur itu alasan pembenarnya, ya. Tapi ini belum sekarang bisa kita ungkap. Nanti setelah sidang selesai, hakim yang menentukan itu. Hakim pidana yang menentukan itu. Bukan di Fumas, bukan juga reserse. Reserse hanya memproses dia. Memproses tindak pidana itu. Setelah itu dilimpahkan ke jaksa, jaksa limpahkan ke pengadilan, di sidang. Di sidang itulah nanti baru bisa terungkap apakah ini pembunuhan murni atau ada alasan pembenarnya sehingga dia tidak bisa dihukum. Di mana diatur itu di pasal 48, KUHP 49, pasal 50, 51 gitu loh. Makanya tadi saya sampaikan itu semuanya alasan pembenar itu diatur dalam pasal 48 dalam keadaan darurat, ya, 49 karena alasan terpaksa, alasan pasal 50, 51 karena menjalankan perintah atasan. Itu ada aturannya. Ada pengecualian ya. Iya, ada alasan pembenar terhadap suatu tindak pidana, misalnya terjadi pembunuhan, ya. Terjadi pembunuhan itu dilihat apakah terjadi pembunuhan itu karena adanya niat yang tidak baik untuk menghabiskan nyawa orang, atau karena memang ada upaya paksa karena dia membela diri, ya kan? Upaya paksa karena dalam keadaan darurat, upaya paksa karena perintah jabatan. Itu ada ketentuannya, tetapi belum sekarang itu diungkapnya. Proses hukumnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Apabila tidak ada indikasi menyangkut kepada pasal 48, 49, 50, 51, maka orang itu dianggap murni melakukan tindak pidana pembunuhan, ya. Apabila memang ternyata setelah dimakamkan jenazahnya belum dilakukan otopsi, maka harus dibongkar dan dilakukan otopsi di lokasi itu, di tempat dia dimakamkan itu. Dokter forensik nanti yang akan datang ke sana untuk melakukan otopsi. Kenapa otopsi itu penting? Ya untuk mengetahui ini orang matinya karena apa, ya kan? Memang benar dia matinya karena ada proyektil yang masuk, tembakan, 4 tembakan yang masuk. Tapi dari 4 tembakan ini yang mana nih yang mematikan dia? Kan harus ada tuh salah satunya, ya kan? Yang nembus kemana nih? Apa nembus ke dada atau kemana gitu. Di hasil otopsi itu nanti ketahuan. Kedokteran forensik itu yang punya kewenangan, bukannya di Fumas, ya. Gitu loh. Yang saya khawatirkan nih, karena belum ada keterbukaan, ya. Artinya sehingga timbul persepsi itu di masyarakat yang macam-macam. Ini yang seharusnya dihindarkan. Jangan sampai Polri ini tertohok lagi karena ada sesuatu yang dianggap tidak beres dalam pelaksanaannya. Nah, ini kan kewenangan daripada reserse untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. Nah, biarkan aja reserse bekerja. Nah, kalau mau ada pantauan, ya Kapolri kan harusnya membuat tim independen tuh yang memantau pelaksanaan ini gitu loh. Ya, jadi jangan hanya dipantau oleh Propam, karena kan ini menyangkut keluarga Propam nih, ya kan? Makanya dilaksanakan oleh reserse, nanti dipantau oleh tim independen yang dibentuk oleh Kapolri. Nah, itu diharapkan nanti hasilnya tuh bisa maksimal, dalam arti kata betul-betul mewujudkan kejadian yang sebenarnya, sehingga opini-opini yang beredar di masyarakat itu bisa hilang. Beberapa alat alat bukti seperti CCTV yang ada di lokasi di rumah itu, ya kan? Kemudian terus ada juga permintaan daripada keluarga. Misalnya permintaan daripada keluarga itu harus ada bukti-bukti lain, ya, yang bisa meyakinkan mereka bahwa kronologinya adalah semacam itu gitu.
banyak hal sebenarnya. Ini kan ada juga apa namanya, harus ada uji balistik nih dari Puslap 4 Polri ya, tentang ini senjatanya yang mana nih yang ditembakkan, yang mengenai korban yang mana duluan, terus kemudian mentalnya tuh kemana aja, apa namanya, dia punya ini peluru ya, itu kan bisa diketahui oleh Puslap 4. Ada kewenangan sendiri Puslap 4 itu gitu loh. Jadi nggak bisa semuanya harus di cover oleh Humas. Humas hanya menerangkan yang lapis-lapis luarnya aja. Kalau kalian ingin mengetahui secara keseluruhan detail ya harus dari pihak-pihak yang saya sebutkan tadi. Dilihat dari ini, dari apa namanya, dari senjata yang mana nih yang mengeluarkan peluru itu. Nanti kan di balistik dia, makanya dilihat serat-seratnya kan ketahuan keluar proyektil apa enggak dari situ. Nanti ketahuan nih keluar proyektilnya jam berapa, menit ke berapa ketahuan. Dibandingkan nanti dengan yang satu lagi, kira-kira seperti itu. Untuk Uji balistik forensik Polri kunci kan memang hak daripada keluarga ya. Kita nggak bisa batasi kalau itu. Tetapi artinya harus disalurkan kepada saluran yang benar. Artinya misalnya keluarga menyampaikan itu kepada aparat, tolonglah jangan sampai itu beredar di medsos tuh kurang bagus gitu loh ya. Karena maksud saya ini kan real, ini kejadian ya, penyelesaiannya juga harus real karena ada peraturan perundang-undangan, ada hukum yang mengaturnya ya. Itu nggak bisa kita buat sewenang-wenang itu, karena disitulah cerminan daripada apakah aparatur kepolisian kita ini bekerja sesungguhnya atau tidak, kan dari situ nanti masyarakat menilainya tuh. Harus transparan, karena di persidangan pun nanti akan transparan, nggak bisa disembunyikan. Nah, sementara keluarga kan juga punya kepentingan untuk mendapatkan informasi yang benar itu tentang kematian keluarganya seperti apa, kan itu hak mereka, nggak bisa juga kita batasi. Jika diketahuinya ya pembunuhan 338, kalau berencana 340, ya kan? Nah, ancaman hukumannya ya di atas 10 tahun lah. Tetapi kalau ada 3 kriteria tadi, pasal 48, ya kan, pasal 49, pasal 50, 51, ada alasan pemaaf, ada alasan pembenar dilakukannya perbuatan itu, maka dia bisa bebas. Gitu. Mungkin kalau menurut saya ya harusnya memang semuanya terbuka, artinya tidak perlu ada yang ditutupi, karena ditutupi pun pada akhirnya juga akan terungkap. Saya rasa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini adalah mendapatkan informasi yang benar dan yang sebenar-benarnya.